Pak Bayu, silakan dimulai Pak untuk kuliahnya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Oke, selamat pagi para taruna yang saya banggakan semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Komandan. Siap, salam sehat semuanya. Mudah-mudahan meskipun kita bertemu secara virtual, tetapi tetap semangat ya. Dan saya rasa pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang justru sesuai dengan generasi kalian. Karena kalian itu kan generasi Z ya. Semuanya saya pikir ini lahir di tahun 2000-an semua ya. Ya, berarti kalian adalah generasi Z, ya, generasi yang lahir ketika internet itu sudah mendahului kalian. Ya, internet lahir lebih dulu dari kalian. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu kalian disebut generasi natif digital. Ya. Orang-orang yang lahir ketika masa digital ini sudah ada. Jadi barangkali mungkin orang tua kalian dulu saat kalian lahir sudah merekam di YouTube ya. Kalau saya sama Pak Irfan ini masih generasi analog ya, belum generasi digital ya. Jadi kami ini disebut generasi migran digital. Karena kami bermigrasi dari era analog ya menuju era digital. Tapi kalau kalian semua ini sudah generasi native, ya, native digital asli yang dilahirkan di era digital, sehingga seharusnya pembelajaran seperti ini tidak menjadikan masalah bagi kalian dan tetap bersemangat, dan saya harap tidak ada yang tidur seperti biasanya ya. Ya, makanya video dinyalakan semua. Saya nggak mau ada yang tertidur karena seharusnya ketika kalian di rumah ada kelebihan-kelebihan waktu yang bisa kalian pakai untuk istirahat sehingga harusnya lebih semangat. Ya. Kalau sudah di rumah masih tidur ini kacau ini. Karena kalian itu sebenarnya kan bibit unggul ya. Saya rasa kalian itu lulusan terbaik dari SMA-nya masing-masing. Siap. Ya, masuk ke menjadi taruna akademi kepolisian itu bukan hal yang mudah. Bahkan mungkin jauh lebih susah daripada masuk ke UGM ya. Sehingga kalau kalian masih tidur ini kebangetan ini. Baik. Saya nampaknya baru bertemu pertama kali ini dengan kalian. Tingkat 2 ya ini ya. Atau sudah pernah? Saya sudah pernah ngajar belum? Belum ya? Kayaknya belum ini. Ya, wajahnya masih asing semua ini. Baik. Saya mengampu di mata pelajaran antropologi, mata kuliahnya sosiologi antropologi kepolisian bersama Pak Irfan, kemudian ketua timnya ada Dr. Juhadi yang mungkin sudah masuk kemarin, ada lagi Pak Gunawan, Dr. Gunawan sudah masuk juga ya. Kemudian Bu Asma Lutfi dan saya. Nama saya Kuncoro Bayu Prastio, mungkin bisa dibaca di layar itu. Bisa dipanggil Pak Bayu saja, nggak apa-apa. Oke, saya akan menayangkan slide yang sudah saya siapkan. Tema kita hari ini ada di bahan ajar juga mengenai reformasi budaya Polri. Bentar nih. Saya share dulu. Gimana? Sudah terlihat belum? Sudah, Komandan. Oke, Sudah, siap. Sudah. Ya. Ini ada Bayu Septian ini, masih mati videonya. Silakan dinyalakan ini, Bayu Septian. Yang videonya masih mati, silakan dinyalakan. Karena ini pembelajaran yang harusnya humanis, meskipun kita pakai teknologi. Kita bukan robot. Kita bukan robot ya. Kita manusia yang punya identitas. Jadi tetap harus dimunculkan identitasnya, meskipun kita di dunia maya. Oke. Saya tayangkan slideshow.
Saya harap nanti ada diskusi-diskusi yang bisa kita lakukan bersama di sini. Nanti silakan saudara-saudara Taruna kalau ada yang tertarik untuk bertanya, nanti silakan sebutkan nama juga. Nanti bisa saya beri kesempatan. Oke, jadi hari ini kita bicara tentang reformasi budaya Polri. Ini sudah pertemuan keempat dari rencana 8 kali pertemuan untuk antropologi, karena nanti setelah ujian mid semester nanti akan berganti dengan sosiologi ya. Jadi ini antropologi dulu. Mungkin sudah diberikan pengantar apa itu antropologi ya di pertemuan 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Dan saya rasa salah satu topik kalau kita bicara antropologi itu salah satu topik yang tidak bisa lepas adalah bicara tentang budaya. Ya. Budaya itu adalah salah satu konsep sentral, konsep penting dalam studi-studi antropologi. Masih ada yang ingat mungkin apa itu yang disebut dengan budaya? Silakan mungkin salah satu bisa menyampaikan pendapatnya, apa itu budaya? Mohon izin, Komandan. Silakan. Siapa? Sebutkan nama. Hewit Belasad Eliezer Manurung, Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 19024, kelas D, absen 10, Komandan. Izin mencoba menjawab. Kelas D, absen? Kelas 10. D, kelas Delta, Komandan. Delta. Oke, siap. Delta, siap. Silakan. Mohon izin mencoba menjawab, Komandan. Yang dimaksud Ya. dengan kebudayaan adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diangkat menjadi suatu ketetapan, dan itu menjadi ciri khas dari suatu kelompok atau organisasi tertentu. Terima kasih, Komandan. Baik. Oke, terima kasih Taruna Hewit ya. Baik, jadi kebudayaan itu kalau bisa saya tangkap tadi mengatakan bahwa adalah satu perilaku yang terus-menerus dilakukan begitu ya. Jadi yang namanya kebudayaan itu bukan hanya sekali, hanya 2 kali dilakukan, tetapi itu sudah menjadi habit, sudah menjadi sebuah perilaku yang terpola. Makanya dia disebut budaya. Kemudian kata kunci yang kedua ketika kita bicara budaya adalah kebudayaan itu dilakukan secara kolektif, bukan individual. Kalau individual itu disebut kepribadian. Tapi kalau kita bicara budaya, budaya itu dia dilakukan oleh sebuah komunitas. Komunitas itu kalau dalam antropologi pada masa lalu ya biasanya kesukuan. Komunitasnya dibatasi oleh suku bangsa atau budaya atau area. Tetapi kalau bicara antropologi modern, yang namanya komunitas itu tidak harus dalam bentuk suku bangsa, tapi dalam sebuah entitas yang memiliki tujuan bersama. Seperti kalian sebagai anggota kepolisian, ya, Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri itu jumlahnya ratusan ribu. Ini sebuah komunitas, dan setiap komunitas pasti menciptakan kebudayaan. Jadi itulah kira-kira pengantar untuk kita masuk sebelum kita bicara tentang reformasi budaya. Oke, nah kalau bicara tentang reformasi, silakan siapa yang mau bicara atau menjawab apa itu reformasi? Siap, Apa ya? Komandan. Sebentar, yang raise hand dulu nih, siapa ini? Ada 2 orang nih. Yang raise hand pertama tadi siapa nih? Saya agak kesusahan ini membuka raise hand-nya. Karena saya juga sambil buka slideshow ini. Oke. Ada Helena, Dinanti, Haidar, Kadek. Salah satu? Siapa? Siap izin menjawab, Komandan. Oke, siapa? Nama? Siap, mohon izin Helena Fiorentina, kelas F Oke. absen 10, izin menjawab, Komandan. Silakan. Siap, menurut saya yang dimaksud dengan reformasi itu adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada di suatu waktu yang panjang, Komandan, atau di suatu masa. Oke, bisa diulangi? Siap, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang sudah berlangsung atau sedang terjadi di suatu masa, Komandan. Oke, kata kuncinya perubahan yang sedang berlangsung ya. Oke. Beda nggak dengan revolusi? Revolusi juga perubahan kan? Kalian pasti sering mendengar kan revolusi kemerdekaan, revolusi tahun 1965. Tetapi tahun 98 ini kita sebut reformasi, bukan revolusi ya. Kenapa? Apa bedanya kira-kira? Helena bisa menjawab? Silakan.
Bisa dengar saya, Helena? Saya bisa, Komandan. Oke, bagaimana? Atau dibantu kawan yang lain? Silakan. Tadi Izin ada menjawab, Komandan. Siap, mohon izin, Komandan. siapa? Tadi yang pertama Izin, tadi Komandan. siapa? Yang pertama tadi siapa? Siap izin, Komandan. Muhammad Haidar silakan. Yafi Munawar, Komandan. Haidar ya, silakan. Siap. Brigadir 2 Taruna nomor akademi 16016, kelas B, absen 34. Izin menjawab, Komandan. Perbedaannya adalah apabila revolusi merupakan perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat. Prosesnya berlangsung secara cepat. Oke. Seperti itu, Komandan. Kalau revolusi ya. Kalau reformasi apa bedanya? Kalau reformasi, yang menurut saya, yang saya tahu, Komandan, perubahan karena terjadinya sesuatu, Komandan. Perubahan karena terjadi sesuatu. Oke. Siap. Baik. Jadi dua-duanya punya kesamaan, yaitu sebuah proses perubahan ya. Akan tetapi juga ada hal-hal yang kemudian membedakan. Karena revolusi itu sifatnya lebih drastis dan biasanya revolusi itu prosesnya itu adalah replacing, menggantikan. Yang lama hilang. Begitu ya. Sementara reformasi itu tidak kemudian menghilangkan sama sekali. Makanya dia disebut reformasi, re dan formasi. Formasi itu kan form, bentuk. Jadi dia hanya mengalihubahkan bentuk, ya, mereformasi, mereform. Jadi tidak kemudian menggantikan sama sekali. Tapi artinya meskipun dia tidak mengubah secara drastis, tetapi ada satu perubahan yang cukup signifikan yang bisa kita amati dari reformasi. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kita bicara reformasi dalam kerangka kajian antropologi, reformasi itu bisa dilihat sebagai sebuah bagian dari proses perubahan. Yang namanya budaya itu, mungkin kalian masih ingat, atau bisa baca di bahan ajar ya. Budaya itu salah satu sifatnya adalah dinamis. Dia bukan hal yang statis. Budaya selalu berubah. Perubahan budaya itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang sifatnya alami, ada juga yang sifatnya by design. Ya. Kalau kita bicara reformasi, kira-kira masuk alami atau by design menurut kalian? Silakan, ada yang bisa jawab. Reformasi itu alami atau by design? Siap, mohon izin menjawab, Komandan. By design. Silakan. Saya kelas E absen 11. Menurut saya reformasi itu by design, Komandan. Karena siapa nama? Siap, Brigadier saya Emmanuel, kelas E absen 11. Oh, absen 11. Oke, silakan. Siap, menurut saya reformasi itu by design. Karena reformasi itu berlangsung cepat dan memiliki tujuan yang dikehendaki, Komandan. Oke, betul. Jadi reformasi itu adalah perubahan yang sifatnya by design, bukan sesuatu yang alami terjadi. Jadi memang dikehendaki. Ada yang menginginkan adanya perubahan itu. Seperti halnya reformasi di Indonesia. Siapa yang menginginkan? Rakyat Indonesia. Ya, tahun 98 banyak dibicarakan sebagai satu titik permulaan dari proses reformasi di Indonesia. Dan reformasi itu menyangkut semua aspek kehidupan di Indonesia. Ya. Termasuk salah satunya institusi kepolisian. Tidak lepas dari reformasi, karena ya harus kita akui kepolisian ini adalah salah satu institusi yang sangat penting di Indonesia. Tanpa ada polisi, Indonesia tidak akan bisa berdiri, ya, tidak akan bisa hidup tertib sebagai sebuah masyarakat, ya. Nah, sehingga ya wajar kalau kepolisian ini mendapatkan sorotan yang besar, karena itu memang sebuah organisasi yang maha penting, ya, bagi kelangsungan sebuah negara. Oke, saya akan menampilkan kita biar nggak ngantuk kalian ya. Saya punya video ini di Amerika. Kita coba belajar juga dari Amerika bagaimana kemudian kepolisian di sana pun juga ternyata tidak lepas dari proses itu. Jangan dikira itu hanya negara-negara yang berkembang. Jangan dikira itu hanya negara-negara yang yang mengalami konflik, ya. Indonesia tahun 98 kan mengalami konflik. Tidak hanya itu. Amerika yang boleh dikatakan banyak menjadi acuan begitu ya. Ya. Kalau kalian nanti menjadi polisi yang hebat kan pasti sekolahnya kan nanti di West Point kan gitu kan, di Amerika juga.
ternyata mereka pun juga mengalami proses itu. Kita coba saksikan di video ini. Suaranya terdengar tidak? Dengar, Komandan. Siap. Dengar, Komandan. Masih dalam jalan warung VW dan kita emang ini berdiri dekat kantor ini tidak jauh dari kantor. Dulu gedung ini adalah mantan kantor polisi. Bekas kantor polisi. Ini aku dulu tahu kecil itu takut sama polisi loh. Takut ya? Karena kesannya kan polisi menangkap orang kemudian bawa pistol. Setiap saya ketemu polisi saya selalu lari lah, pokoknya udah lari tunggang langgang kemudian sampai orang tua saya bingung kenapa gitu kan. Kalau di Amerika khususnya banyak yang mengkritik bagaimana polisi itu tidak dekat dengan masyarakat. Begitu. Makanya semakin serem citra mereka itu. Kalau dulu banyak polisi yang jalan kaki keliling rumah gitu loh, Cak. Nah, sekarang ternyata semakin jarang yang melakukan jalan kaki keliling rumah itu. Keliling RT atau RW. Sepedaan masih ada loh. Masih ada naik kuda sepedahan. juga ada kemarin saya lihat. Iya. Tapi emang sebenarnya kalau masalah serem dan enggak nih pengalaman saya ya, memang kalau polisi di Amerika itu sebenarnya nggak terlalu serem dalamnya ya. Gitu ya? Biasa aja kan. Kamu malah berani? Mungkin karena saya udah besar ya, jadi nggak ya takut. wedi. Tetap aja wedi. Tapi tadi kan kita ngomong bahwa ada beberapa langkah untuk memulihkan hubungan masyarakat dengan polisi atau polisi dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk melengkapi baju polisi dengan kamera aja. Tujuannya supaya semua gerak-gerik polisi ini itu terekam. Jadi kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, misalkan berhadapan dengan warga atau berhadapan dengan pelaku kejahatan atau tersangka, kemudian terjadi apa-apa, kemudian menjadi masalah, itu nanti akhirnya bisa menjadikan alat bukti. Alat bukti dan semua orang bisa melihat Bisa videonya menilai, dan gitu ya. menilai sendiri. Setiap memulai tugas, petugas polisi Korporal Scott Krager tak lupa memasang kamera yang sekarang ini wajib dikenakan setiap aparat kepolisian kota Laurel, negara bagian Maryland. Kamera pada seragam polisi seperti ini sayangnya tidak dimiliki kepolisian kota Ferguson saat kejadian penembakan seorang warga kulit hitam oleh polisi kulit putih yang memicu kerusuhan. Menurut Korporal Krager, jika polisi Ferguson dilengkapi kamera, mungkin kerusuhan bisa terhindari. People could have reviewed it and seen it immediately what really happened, and then there would be no question. Caranya, setiap kali Korporal Krager memberhentikan seorang pengemudi, ia mengaktifkan kamera dan memberitahu pengemudi tentang pelanggarannya, serta bahwa ia tengah merekam. Also want to let you know that you're being recorded right now, audio and visually, okay, with my camera. Beginilah hasil rekamannya dari sudut pandang polisi. I need to get your license and registration, please. Korporal Krager kemudian bisa mengecek hasil video lewat app, tapi ia tidak bisa mengubah rekaman itu. Menurutnya, kamera pada seragamnya membantunya dalam tugas. People knowing that the cameras are there could possibly change their actions, their demeanor, whether they're going to be belligerent towards us or they're going to be compliant with us. Menurut Kepala Polisi Kota Laurel, kamera ini akan semakin awam digunakan. I think it's men in fences. And I think what you're going to see at some point, maybe a year, 5 years, 10 years down the road, when an officer crosses the stage for his certificate, when he's given his badge and his gun, he will also be given a camera. Selain merekam gerak-gerik polisi lewat kamera, kepolisian di Laurel juga memanfaatkan media sosial. Letnan T.J. Smith mengirim tweet tentang tindak kriminal yang sedang berlangsung di sebuah daerah. Polisi juga menerima bantuan petunjuk dari para pengikut di Facebook dan Twitter yang disebut social media sleuths. We let them know that they helped us solve that crime, and to watch them literally give virtual high fives. And it just is a sense of community, it's a sense of ownership. Contohnya, suatu saat ada tersangka yang mengejek bahwa polisi tak mungkin menangkapnya. Seorang pengikut di Facebook memberitahu polisi keberadaan tersangka, dan The very next day, we were able to put up that ban. menurutnya, semua warga ingin agar daerahnya aman, sehingga keterbukaan dan kerjasama seperti ini membangun rasa saling percaya dan saling menghormati antara warga dan polisi. Dari Anne Arundel, Maryland, tim VOA. Polisi itu ada perbedaan yang cukup mendasar antara polisi Indonesia dengan Amerika dalam hal organisasi. Kalau di Amerika, di Indonesia ada namanya
polisi nasional yang dikepalai oleh Kapolri. Di Amerika tidak ada. Enggak ya? Jadi di sini itu namanya polisi itu memang urusan daerah masing-masing. Negara bagian masing-masing. Bahkan negara bagian punya namanya state polisi, negara bagian tingkat negara bagian. Tapi Ada juga masing-masing wilayah, county atau kecamatan punya sendiri-sendiri. Yang itu adalah, dan mereka county atau kecamatan atau kabupaten itu punya hak untuk merekrut polisi, memecat, dan itu yang bosnya itu bukan polisi sendiri, wali kota. Ya, Gitu. betul. Jadi memang benar-benar- wali kota punya pasukan polisi, kemudian juga negara bagian yang namanya gubernur juga punya departemen sendiri untuk polisi, begitu. Ya memang. Jadi tidak begitulah. komando nasional, tidak ada. Kalau yang mungkin setara dengan polisian nasional itu namanya FBI itu yang terkenal itu. Tapi itu lain lah gitu ya, fungsinya Iya, gitu ya. betul. Ya, dulu kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Oke. Jadi tadi adalah sebuah gambaran, kita coba mengintip ya, apa yang terjadi di Amerika. Itu video tahun sekitar 2017, tapi saya rasa masih relevan. Oke, saya ingin ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap video tadi. Dengan 3 hal ini. Silakan, siapa? Izin Komandan. Bangkit Prasetyo, kelas F nomor absen 2, izin menjawab Komandan. Oke, Bangkit. Nanti yang kedua, yang gantian perempuan. Tadi Dinanti ya. Siap Komandan. Iya. Oke, silakan Bangkit dulu. Mohon izin Komandan, menganalisis video apa yang terjadi pada kepolisian di USA adalah di sana terjadi sedikit kesalahpahaman antara kepolisian dan masyarakat Komandan. Jadi terjadi ada senggang ataupun ada jarak Komandan. Jadi di sana melihat polisi seperti ketakutan Komandan. Kenapa mereka melakukan itu? Dikarenakan kurang bersosialisasinya dan kurang humanisnya polisi di USA, Komandan. Dan ketika mereka menggunakan kamera ketika bertugas, Komandan, itu bisa dibuktikan ketika seseorang melihat kamera, dia akan terpantau, dia akan merasa terpantau, dan dia akan tidak semena-mena, Komandan, melakukan kegiatannya, Komandan, ataupun melakukan tindakan kepada orang lain, Komandan. Bahkan dia juga sudah seperti takut, Komandan, karena akan di saat ini kan bisa menjadi viral, Komandan. Oke. Tadi siapa? Bangkit ya? Kelas F ya? Nomor absen? Nomor absen 2, Komandan. Nomor absen 2. Baik. Oke, jadi tadi kalau bisa saya tangkap, kamera itu ternyata juga tidak hanya berfungsi secara teknis ya, tetapi psikologis juga ya. Dia punya fungsi psikis. Itu membuat orang yang, masyarakat yang sedang direkam itu merasa bahwa ya dia harus berbuat berhati-hati ya, apalagi sekarang bagi polisi juga sama, bagi dua-duanya, bagi polisi ataupun bagi masyarakat. Dengan adanya kamera itu secara psikologis orang akan menjadi lebih berhati-hati. Nah, kalau dalam antropologi atau sosiologi, kamera itu ternyata punya fungsi kontrol sosial di sini. Ya, dia punya fungsi kontrol sosial. Oke, silakan. Tadi Dinanti ya. Dinanti atau menanti nih namanya nih. Kalau Dinanti itu pasif. Kalau menanti itu pasif, aktif ya. Harusnya namamu itu menanti biar jadi orang yang aktif. Siap, Komandan. Silakan Izin Dinanti. Komandan. Dinanti Putri Dewa, Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 19241, kelas B, absen 5, izin menjawab, Komandan. Oke. Menurut saya, video yang ditampilkan tadi menunjukkan sebuah kerjasama yang baik antara polisi dan anggota masyarakat, di mana di sana terjadi kerjasama, masyarakat dapat melaporkan semua kejadian kepada polisi, dan polisi pun dapat membagikan kegiatannya kepada masyarakat melalui media sosial. Dan di sini menunjukkan bahwa terjadi kerjasama yang baik antara polisi dan masyarakat, sesuai dengan tujuan dari polisi adalah untuk menjadi pelindung dan menjadi rekan bagi masyarakat. Hal ini sangat baik untuk diterapkan di polisi Indonesia, Komandan. Oke, siap. Jadi tadi Dinanti melihat video itu dari aspek bagaimana masyarakat dan kepolisian itu bisa bersinergi gitu ya, bisa bekerjasama tadi. Kita juga lihat di video-video yang agak terakhir tadi bagaimana kemudian penggunaan media sosial itu menghubungkan
ya polisi dengan masyarakat dan saling bekerja sama. Tadi misalnya menangkap orang yang tadi di Twitter itu kan. Nah, jadi itulah yang terjadi di Amerika, dan mungkin juga kalian dalam mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, belum lama ya, di tahun ini juga sempat mendengar Amerika mengalami kerusuhan besar. Tahu nggak kalian? Mengikuti informasi ya. Ada kerusuhan yang sangat besar di Amerika yang sangat tidak terduga, unpredictable. Negara demokrasi nomor 1 di dunia, ya, negara yang disebut sebagai negara polisi dunia, ternyata ada satu kerusuhan yang maha besar, dan sebabnya tahu nggak? Siap tahu, Komandan. Iya, ada satu penangkapan itu ya, seorang kulit hitam yang dilakukan oleh polisi. Bagaimana? Ternyata sangat sensitif ya, berhubungan dengan masyarakat, dengan publik, apalagi ketika terkait dengan masalah rasial. Nah, ini kaitannya dengan antropologi juga. Indonesia itu konteks masyarakatnya hampir mirip seperti Amerika, plural, ya, sangat multikultur. Dan kalian sangat mungkin akan bertemu dengan masyarakat, dengan publik yang berbeda kultur dengan kalian. Ya, seperti tadi yang terjadi di Amerika tadi, ya, terjadi kerusuhan, ya, gara-gara mungkin kalau yang ditangkap itu kulit putih, sesama kulit putih, mungkin tidak akan sehebat ini. Tetapi karena ada faktor rahasia, ini yang kemudian memperhebat kasus ini. Nah, ini juga menjadi catatan kita bagaimana kemudian kita berhati-hati ketika bertugas di tempat yang secara kultur, ya, secara ras berbeda dengan kita. Kita harus bisa berhati-hati untuk bisa berrelasi dengan mereka. Jadi Amerika punya catatan yang sangat penting yang kita bisa ikut belajar dari sana. Kerusuhan terbesar, barangkali ini kerusuhan terbesar di Amerika sejak pemboman 2001. Ya, kerusuhan terbesar, musibah terbesar di Amerika, dan ternyata melibatkan polisi di sana. Ya, sejarah ini mencatat bahwa polisi Amerika terlibat dalam peristiwa ini. Ini menjadi catatan kelam bagi kepolisian di Amerika. Nah, ini kita sebagai orang Indonesia harus bisa belajar ini. Ya, kita bisa belajar supaya hal itu tidak terjadi di Indonesia. Baik, saya lanjutkan bagaimana kemudian kita ketika bicara tentang reformasi Polri. Sedikit mengulas sejarah ya. Jadi kalau kita bicara, mungkin kan juga sudah punya mata kuliah sendiri ya. Saya tidak akan terlalu dalam di sini, tapi paling tidak kalau kita lihat dalam catatan sejarah yang bisa dibaca siapapun juga, ya polisi itu mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka. Ya, dulu tahun 45 masih di bawah Kementerian Dalam Negeri, kemudian tahun 46 bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri, kemudian tahun 50 polisi itu menjadi struktur yang sipil tidak, militer juga enggak gitu kan. Kemudian tahun 61 dilebur dengan angkatan perang ya. Kemudian menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dan kemudian momentum tahun 98 ada reformasi dan kepolisian menjadi salah satu institusi yang ikut terimbas ya, yaitu dengan pemisahan Polri dari ABRI, ya, di bawah Menhankam waktu itu. Tapi kemudian undang-undang polisi yang dimunculkan kemudian mengatur Polri menjadi institusi yang sekarang independen, mandiri, langsung di bawah Presiden. Nah, pertanyaannya, menurut kalian bagaimana hasil reformasi Polri yang sejak 99 itu, kalau kita hitung sampai sekarang sudah 21 tahun. Saya mau mencoba kita berefleksi bersama. Menurut kalian seperti apa ini? Silakan yang raisen paling atas siapa ini? Saya nggak bisa lihat daftarnya. Silakan yang paling atas raisennya saja. Biasanya kan yang paling duluan ada di atas ya. Dan yang belum, silakan. Barangkali Pak Irfan bisa membantu nih, Pak Irfan. Saya tidak bisa melihat ini Pak, karena layar saya semuanya ada slide-nya ini. Saya tidak bisa melihat partisipannya, siapa yang raisen ini. Ya, untuk kelas A atau Hero, silakan menjawab. Silakan. Silakan. Siap. Izin menjawab, Komandan.
Tohiro Ahmad Sadia Limunte, Brigadier Taruna nomor akademi 1913. Kelas? A, absen 33, Komandan. Oke. Silakan. Menurut saya, hasil yang telah berjalan 21 tahun ini mengalami beberapa perubahan, yang mana Polri sebagai penegak hukum tidak lagi mendapatkan seperti tekanan dari atas, karena Polri sekarang berada di bawah langsung oleh Presiden. Jadi Polri sekarang ini melakukan penegakan hukum tanpa memandang bulu siapa yang akan diselidiki ataupun sedang diperiksa, karena sudah dibawa Polri langsung. Dan sekarang program promoter modern dan terpercaya semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada budaya Polri, yang dulunya seperti mengikuti budaya militer ataupun kejaman, sekarang lebih persuasif ataupun lebih halus kepada masyarakat, dan tidak adanya seperti arogansi Polri yang dulu. Sekarang lebih sopan ataupun lebih halus kepada masyarakat dalam melayani masyarakat. Demikian, Komandan. Oke, terima kasih. Baik, jadi selama 21 tahun tadi sudah disampaikan oleh tadi siapa Limunte ya, bahwa sekarang Polri lebih mandiri, ya, lebih terbebas dari intervensi, tidak seperti dulu ya. Dulu masih Kapolri masih ada yang di atas ya, sekarang langsung ke Presiden. Ya, sehingga kemudian lebih terjaga, bagaimana penegakan hukum lebih terjaga, dan kemudian juga tadi disebutkan tentang aspek promoter ya, yang juga kemudian menjadi salah satu hal yang menjadi catatan menarik ya bagi sejarah perkembangan Polri. Ya, sekarang kita lihat memang Polri jauh lebih humanis ya. Kalau kalian sempat mengalami masa-masa Orde Baru dulu, barangkali bayangan tentang polisi itu jauh berbeda. Zaman dulu, zaman saya kecil kan, saya masih hidup di Orde Baru ya. Orang tua saya itu kalau marah itu, ancamannya itu nanti saya diketemukan sama Pak Polisi. Kalau kamu nakal nanti saya panggilkan Pak Polisi, biar kamu ditembak. Itu masa lalu. Itu meskipun itu hanya ungkapan-ungkapan yang apa ya, ungkapan di dalam masyarakat, tapi kalau kita potret dalam kacamata antropologi, ungkapan itu muncul karena ada satu mindset, ada nilai-nilai tertentu yang secara tidak sadar mempengaruhi seorang ibu berkata seperti itu. Ya. Tapi sekarang saya lihat sudah tidak begitu lagi. Ya. Istri saya ketika memarahi anak saya kayaknya sekarang sudah nggak pakai cara-cara begitu. Mungkin karena sekarang polisi sudah humanis ya. Mungkin kalau diancam ketemu polisi, mungkin malah anak saya ketawa dia. Ya, mungkin malah dia, wah nanti saya mau pinjam pistol ya. Mungkin malah begitu anak saya jawabannya kalau sekarang ya. Tapi pada masa lalu tahun 80-an itu sangat berbeda. Ini apalah, secara kualitatif saja kita bisa melihat, tidak harus dengan survei ya, tapi secara kualitatif kita bisa merasakan saat ini. Jadi pasti ada satu hal yang pasti akan lebih baik ketika reformasi itu dilakukan. Baik, kalau kita bicara reformasi dalam tubuh Polri, ini nanti juga ada di dalam bahan ajar, silakan kalian bisa pelajari. Ada beberapa jenis reformasi yang bisa kita lihat. Pertama adalah reformasi instrumental. Instrumen, ya. Instrumen itu semacam apa ya, alat atau pendukung ya. Ini meliputi reformasi di bidang sarana, prasarana, di piranti lunak, ya, termasuk perundang-undangan itu disebut sebagai software-nya, ya, dan peraturan serta yang lain-lain yang difungsikan sebagai landasan filosofi yang mengatur fungsi dan peran Polri dalam menjalankan tugas. Ya. Sekarang ada peraturan tentang hak asasi manusia. Ada hal-hal tentang kesejahteraan Polri dan sebagainya. Itu kita lihat sebagai sebuah reformasi yang sifatnya instrumental. Kemudian reformasi struktural, ya, terkait dengan struktur, ya, struktur organisasi. Yang paling jelas, ya, struktur yang paling jelas direformasi adalah pemisahan dari angkatan bersenjata. Dan kemudian diikuti dengan berbagai hal yang lain, ya. Perubahan jabatan, kepangkatan. Dulu ada Kapolwil namanya, ada Polwil, kepolisian wilayah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, disederhanakan, disesuaikan dengan jenjang birokrasi sipil. Ya, jadi kalau Polda itu levelnya di provinsi, atau Polres di level kabupaten itu mengikuti
polsek di kecamatan itu mengikuti jenjang birokrasi sipil. Ya, berbeda dengan militer. Kalau militer itu agak berbeda ya. Misalnya kita bicara komando daerah militer atau Kodam, misalnya Kodam Diponegoro itu meliputi tidak hanya Jawa Tengah saja, tetapi juga daerah istimewa Yogyakarta. Korem itu ya mungkin kalau dulu setingkat Polwil, ya, tapi Korem itu ya dia membawahi beberapa kabupaten, tetapi tidak seluruh provinsi. Ya, jadi semacam itu. Ada perbedaan-perbedaan semacam itu. Tentang kepangkatan, ya pada masa lalu pangkat polisi itu sama persis, ya istilahnya dengan pangkat-pangkat yang ada di militer. Ada kopral polisi, ada sersan polisi, ada letnan polisi, kapten polisi, mayor polisi, dan seterusnya. Tapi sekarang ada perubahan. Jangan dikira perubahan itu hanya iseng-iseng saja. Pasti ada makna filosofisnya. Kenapa kepangkatan itu diubah namanya? Pasti ada. Tidak mungkin pengambil kebijakan hanya sekedar iseng-iseng untuk mengubah jabatan itu. Ya. Dan kemudian juga reformasi sistem pendidikan calon anggota Polri. Ya, sekarang mungkin kalian sudah merasakan ya sistem pendidikan pada masa kini. Kalau mungkin ada orang tua kalian yang juga menjadi polisi, mungkin bisa bertanya bagaimana sistem pendidikannya dengan masa lalu tahun 80-an misalnya atau 90-an awal sebelum reformasi. Pasti sangat berbeda. Ya, aspek-aspek humanisme dan sebagainya ini lebih terasa di masa kini. Kemudian, nah, ada reformasi yang terakhir yang disebut reformasi kultural. Kalau instrumental dan struktural ini sifatnya sangat empiris, kelihatan, ya, kasat mata gitu ya, bisa kita lihat. Ya. Bagaimana kemudian seragam polisi berubah misalnya, warnanya berubah, tanda kepangkatannya berubah dan sebagainya, kelihatan sekali. Perubahan undang-undang bisa kita baca, kita download undang-undangnya bisa. Tetapi ada satu reformasi yang sifatnya itu tidak terlihat, ya intangible, yaitu reformasi yang menyangkut aspek budaya. Ya, karena budaya itu kalau kita bicara dalam antropologi, inti kebudayaan, mungkin kalian pernah bicara tentang wujud budaya ya. Inti kebudayaan itu adalah pada alam berpikir, ada pada gagasan, ya. Ada dalam mindset. Mindset itu menentukan cara pandang, menentukan etos kerja dan perilaku. Dan ini membutuhkan kompetensi atau keterampilan yang sifatnya individual. Ya. Kalau instrumental, struktural itu bisa dikomando. Tetapi kalau kultural, ya komando saja tidak cukup. Harus ada faktor-faktor intrinsik dari dalam untuk kita mengubah budaya kita. Makanya inilah yang paling susah berubah. Ya, yang paling susah berubah itu reformasi aspek budaya. Bisa tetapi memerlukan waktu lama, dan dalam kacamata antropologi itu hal yang wajar. Reformasi kultural itu kalau berlangsung dalam waktu lama, tidak bisa. Reformasi kultural itu seperti membalik telapak tangan begitu saja. Ya. Orang Singapura, masyarakat Singapura saja kita ambil contoh. Kalian nanti bisa baca literatur. Dulu orang Singapura itu punya budaya meludah sembarangan. Untuk bisa mengubah budaya meludah sembarangan itu mereka butuh waktu 30 tahun. Ya, ada tulisannya di situ. Ya, bisa kalian cari di Google. Bagaimana hanya sekedar mengubah budaya untuk tidak meludah sembarangan di tempat umum saja butuh waktu 30 tahun. Nah, kita juga pasti lebih lama lagi ya. Budaya buang sampah misalnya. Ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan karena aspeknya itu ada pada masalah kebudayaan, ada pada masalah ideologi, pada nilai, ya pada kognitif alam berpikir kita. Baik, jadi reformasi budaya Polri nanti juga bisa kalian baca di materi ya, merupakan upaya melakukan setting ulang. Nah tadi kan makanya reformasi itu bukan mengubah, tapi men-setting ulang. Jadi jangan dibuang yang lama, tapi disetting ulang. Atau mengalih ubah budaya lama yang dirasa tidak sesuai dengan zaman, dengan norma, budaya baru yang kompatibel. Yang kompatibel itu yang cocok dengan situasi dan zamannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kata kunci dalam proses reformasi. Jadi reformasi itu tidak membuang, tetapi apa? Memperbaiki.
men-setting ulang, gitu ya, di set up lagi. Reformasi budaya merupakan bagian dari perubahan budaya yang bersifat cepat. Ya, dia bukan evolusi yang harus antar generasi, tetapi perubahan yang hampir mendekati revolusi, tetapi berbeda tadi sudah kita diskusikan ya. Tapi dia berlangsung dengan cepat. Nah, kalau kita ingin bicara bagaimana reformasi budaya itu berhasil atau tidak, kata kuncinya adalah bahwa reformasi budaya itu harus dilakukan dari inti kebudayaan, yaitu alam pikir kita. Nilai, ya, dalam alam pikir kita itu ada nilai, ada cara pandang, ada ideologi, ada paradigma. Cara paling mudah saja, kita bicara tentang nilai. Mungkin nanti di sosiologi juga akan bicara. Nilai ini beda ya, kalau dalam bahasa Inggris nilai itu bisa diterjemahkan skor, ada skor, ada juga nilai yang diterjemahkan sebagai value. Kira-kira kalau kita bicara nilai dalam budaya ini, apakah nilai itu lebih ke skor atau value menurut kalian? Value. 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 Betul, betul. Oke. Oke, ya. Cukup. Jadi nilai itu adalah value, bukan skor ya. Apa itu value? Value itu adalah sebuah semacam indikator kita atau alat ukur kita untuk melihat mana yang menurut pandangan kita itu berharga bagi kita atau tidak berharga bagi kita. Nilai. Nilai kita memandang dunia misalnya. Nilai kita memandang kesuksesan. Ada yang bicara, wah sukses itu harus mobilnya banyak, harus punya rumah banyak, ya harus hidup mewah. Ya. Yang perempuan itu tasnya harus Hermes misalnya gitu ya. Kenapa orang bisa begitu, sementara orang lain tidak? Bahwa orang yang sukses itu adalah, mungkin ada orang lain yang punya pikiran, orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang bisa mensedekahkan sebagian dari rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Kenapa bisa dua orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai kesuksesan? Itulah faktor budaya ya dalam alam berpikir kita, dan itu sifatnya tidak bisa dikomando ya. Jadi harus ada keinginan pribadi kita untuk bagaimana kita memilih nilai mana yang harus kita jadikan pedoman hidup kita. Jadi inilah yang menjadi kata kunci ketika kita bicara reformasi budaya kepolisian. Reformasi budaya itu letaknya di sini, di dalam kepala kita, ya. Bukan di dalam undang-undang, bukan di peraturan, ya, bukan di permasalahan instrumental, ya, tapi ada di dalam alam berpikir kita, ya, yang tidak terlihat. Kita coba lihat bagaimana kemudian ada beberapa perilaku, ya, ini disebut perilaku, ya, mungkin oknum, tetapi oknumnya juga cukup banyak begitu ya pada masa lalu ya, tapi pada masa kini juga kita bisa temukan yang fenomena sebelah kanan. Dulu sebelum 98, fenomena sebelah kiri itu mungkin masih banyak kita temukan. Bagaimana kemudian banyak polisi ketika di masyarakat itu merasa dia warga kelas 1, dia merasa lebih tinggi dari masyarakat sipil karena dia punya kewenangan. Dia bisa atas nama undang-undang bisa menangkap orang, sementara masyarakat sipil tidak. Ya, sehingga kemudian hal itu membuat dia merasa ada di kasta yang lebih tinggi. Akan tetapi, ya sekarang kita coba bisa saksikan ya, ada banyak peristiwa juga polisi-polisi yang jauh lebih humanis. Ya. Ini adalah buah dari reformasi budaya. Saya rasa gambar ini seorang bintara ini yang menggendong seorang anak saat banjir ini bukan hal yang dikomando oleh komandannya, tapi itulah sesuatu yang muncul dari pribadinya. Nah, itulah yang disebut dengan kekuatan budaya. Jadi budaya itu mendriving diri kita untuk berbuat sesuatu. Ya, ini juga ya bagaimana kemudian pada masa lalu militeristik itu masih menjadi pedoman, masih menjadi pilihan ya dalam tindakan pelaksanaan tugas, tapi pada masa kini kita jauh lebih banyak menyaksikan bagaimana ada ide-ide kreatif untuk polisi menampilkan diri di depan publik masyarakat. Ya. Citra diri itu menjadi penting pada masa kini. Kalau pada masa lalu mungkin nggak begitu ya. Zaman Soeharto gitu dulu citra itu nggak penting, tapi pada masa kini citra penting karena kita hidup sekarang di era media.
kita nggak bisa menolak bahwa sekarang era media apapun ya, sehingga kemudian citra diri atau apa yang disebut dengan membangun persepsi publik itu menjadi penting sekarang. Ya. Tadi dikatakan, coba bayangkan misalnya ada polisi yang patroli dengan sepeda begini. Misalnya ini masuk ke perumahan saya, rasanya adem gitu ya, lihat polisi yang naik sepeda gini daripada yang naik trail gitu ya misalnya. Kalau polisi naik trail itu pasti kesan orang, wah ini sedang memburu memburu penjahat ini. Tapi kalau ada polisi naik sepeda, pasti wah ini sedang melindungi saya, pasti begitu. Jadi kita juga harus bisa apalagi kalian sebagai calon-calon komandan masa depan ya, harus bisa memilih bagaimana kita mengimplementasikan ya tugas kita sehari-hari ketika ada di publik. Ya, sederhana sekali kan. Hanya misalnya bersepeda begini, ini membuat persepsi publik sangat positif. Ya. Apalagi kalau dia setiap hari berkeliling, misalnya terutama di area urban ya, di area perkotaan ya. Jangan dicoba ini di area pegunungan ya, misalnya di Polres mana Toraja gitu ya, capek di sana kan naik turun gunung, nanti malah kalian nonton terus kalau di sana. Tapi kalau di Jakarta, di Yogyakarta, di Semarang, misalnya di Surabaya, saya rasa ini menjadi hal yang akan membuat citra positif. Ini contoh-contoh saja bagaimana kita menangkap gambaran-gambaran yang ada di media. Ya, termasuk yang paling sering disoroti itu ya kepolisian, ya itu di bidang di fungsi lantas. Karena paling kelihatan memang. Karena ada di jalan. Kelihatan sekali, jadi apapun kelihatan. Kemarin ada yang viral di Bali itu ya, ada seorang wisatawan dari Jepang itu kan, dia ternyata merekam ya bagaimana seorang polisi di Bali memberikan penalti 1 juta itu kan, gara-gara lampunya mati. Artinya apa? Kita juga harus sadar, kita hidup sekarang di era apa itu kita juga harus sadar, gitu ya. Sehingga itu juga menjadi kontrol sosial bagi kita. Nah, reformasi budaya itu diperlukan di sini. Baik, jadi reformasi budaya. Reformasi budaya itu adalah bisa kita lihat sebagai sebuah cara untuk sebuah proses untuk mengubah cara pandang, mengubah paradigma berpikir, ya, mengubah mindset, ya, untuk mewujudkan budaya Polri sesuai dengan kerangka budaya ideal atau budaya normatif. Mungkin di pelajaran sebelumnya sudah sempat disinggung ya, ada yang disebut kebudayaan yang normatif dan apa satunya lagi, ada yang tahu? Siap. Ya. Aktual komandan. Betul. Ya, berarti kalian sudah belajar ya. Oke. Ada kebudayaan normatif dan aktual. Oke. Nah, bagaimana kemudian reformasi budaya ini kita arahkan untuk mensinkronkan bagaimana aktualitas budaya kita juga itu mengacu pada kerangka budaya normatif yang ada. Ya. Kerangka budaya normatif yang ada. Budaya ideal. Ya. Semua orang membutuhkan kerangka acuan. Dalam beragama saja yang paling mudah ya. Ada yang disebut kitab suci. Kitab suci itu adalah kerangka budaya ideal kita dalam aspek keagamaan. Ya. Meskipun kita yakin, ya, kita semua yakin, tidak ada orang yang hidupnya 100% bisa seperti kitab suci. Tetapi meskipun begitu, kita tetap sadar bahwa kitab suci itu penting sebagai acuan. Ya. Sehingga meskipun kita belum sampai 100%, tapi hidup kita setiap hari pasti akan mengarah ke sana. Mungkin hari ini 30%, besok 35%, minggu depan 38%, dan seterusnya. Karena ada mercusuar yang kita gunakan untuk menuntun arah perilaku kita di sana. Begitu juga dalam kebudayaan polisi. Saya rasa tidak hanya budaya polisi, budaya militer pun sama, budaya birokrasi pun sama, budaya akademik pun sama. Ya, semuanya punya budaya yang disebut budaya-budaya normatif yang akan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian, reformasi budaya yang penting dalam kepolisian adalah meninggalkan perilaku kekerasan dan militeristik menuju perilaku humanis. Ini menjadi salah satu hal yang tidak bosan-bosannya selalu diulang-ulang ya. Ya karena memang kalau kita lupa atau kalian ya sebagai polisi lupa, perilaku kekerasan itu sangat terbuka
Kenapa? Karena kalian secara legal, secara hukum itu punya kuasa, punya hak untuk memegang senjata yang itu tidak dimiliki oleh kalangan sipil. Sehingga kalau kita lupa dengan hal itu, ya ini psikologis saja. Orang yang memegang senjata itu secara psikologis ya, kalau misalnya secara psikologis artinya tidak ada treatment apapun gitu ya. Orang ketika dipegangi senjata, secara psikologis akan berubah perilakunya. Dia merasa lebih superior. Dia akan merasa lebih unggul, merasa lebih gagah, merasa lebih kuat. Saya rasa yakin. Ya, kalau nggak percaya kalian lihat saja anak-anak itu. Ya, mereka anak laki-laki lah ketika masih TK, SD, mainan senjata. Begitu mereka pegang senjata, pasti mereka akan bangga, akan merasa gagah dibandingkan temannya yang nggak pegang senjata. Itu psikologis. Ya. Jadi, nah kalian sebagai orang dewasa, ya tidak boleh berpikir seperti anak-anak tadi. Ya. Jadi bagaimana kemudian psikologis itu bisa dikendalikan? Siapa yang bisa mengendalikan? Nilai budaya. Nilai budaya humanis, nilai budaya sipil, nilai budaya anti kekerasan, nilai budaya yang menghormati hak asasi manusia, sehingga meskipun kalian memegang senjata, perilaku kekerasan itu bisa kita kontrol secara internal dari diri kita. Ini yang kemudian menjadi hal penting dalam proses reformasi. Kemudian reformasi budaya juga terkait dengan meninggalkan perilaku-perilaku yang disebut hipokrit atau munafik, ya, atau tidak sesuainya perilaku nyata dengan apa yang telah diucapkan, ya. Dengan janji, dengan sumpah. Saya rasa ketika nanti kalian dilantik pasti ada sumpah atau janji yang akan diucapkan. Ingatlah janji itu, ya. Ingatlah sumpah itu, ya, sampai kalian nanti selesai dalam pengabdian. Ya, kalau kalian selalu mengingat sampai selesai pengabdian, maka ya hidup kalian akan ya insya Allah selamat ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi ini menjadi pedoman-pedoman yang apa ya? Ini harusnya menjadi effort diri kita sendiri. Tidak harus dipaksakan oleh orang lain, tetapi menjadi effort dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting, reformasi budaya itu, kalau tadi 1, 2, 3 itu sifatnya internal, ya, tapi kita juga sekarang harus sadar bahwa kita hidup di ruang yang tidak hampa. Kita tidak hidup di ruang kosong. Ada publik yang menilai kita, ada masyarakat yang menilai kita. Sehingga reformasi budaya ini juga harus membawa kita untuk mengubah persepsi masyarakat dari negatif menuju positif. Saya rasa kalau kalian memegang 4 hal ini, apalagi kalian nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menjadi pemimpin Polri, maka saya yakin Polri akan menjadi sebuah institusi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat di Indonesia. Ini reformasi yang perlu. Nah, kemudian kita juga perlu menganalisis, ya, karena di sebuah proses perkuliahan, ya, harus ada analisis. Apakah kemudian reformasi itu bisa berlangsung begitu saja? Ada yang punya pendapat? Silahkan kalau ada yang punya pendapat. Nanti bisa ditunjuk Pak Irfan nanti yang punya pendapat, silakan. Silakan yang mau berpendapat. Ya, silakan Samuel Juan. Siap. Paski 29. Siap, Manan. Silakan. Ayo cepat. Apa hambatan menurut kamu? Samuel, mana Samuel? Nggak ada suaramu. Suaramu nggak masuk. Siap, Manan. Yuk, silakan. Siap. Samuel Juan, Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 1992, kelas G nomor absen 29, izin jawab, Manan. Oke, silakan. Menurut saya, hambatan yang menjadi hambatan terjadinya reformasi budaya itu sendiri, di mana masih terdapat masyarakat-masyarakat yang
bersifat individualis dan tidak mau menerima dan tidak mau terbuka terhadap reformasi-reformasi yang ada, Komandan, sehingga memunculkan seperti kubu-kubu dalam masyarakat yang ada yang di mana ada kubu yang mendukung, namun ada juga yang menentang, Komandan. Oke. Seperti itu, Komandan. Baik. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Silakan. Siap, Komandan. Mohon izin, Komandan. Mohon izin, Komandan. Mohon izin, Komandan. Mohon izin, Komandan. Silakan, tadi yang disebut Pak Irfan tadi. Mohon izin menjawab, Komandan. Mungkin hambatan-hambatan yang ada dalam reformasi budaya itu masyarakat yang tidak menerima perubahan, Komandan, yang tertutup terhadap dunia luar. Seperti contohnya suku Kubu di Jambi, Komandan, yang mana mereka tidak menerima orang-orang yang masuk ke dalam ruang lingkungan mereka. Mereka hanya menjalankan tradisi-tradisi yang biasa mereka lakukan tanpa menerima budaya-budaya baru yang masuk. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Cukup 2 orang sementara. Baik, jadi terutama hambatan reformasi itu memang tadi yang disebutkan tadi, ya, ketertutupan kita terhadap pendapat baru, terhadap budaya-budaya baru, ya, tidak mau menerima masukan, semacam itulah yang kemudian menghambat proses-proses reformasi budaya, apapun, reformasi budaya apapun, ya. Ketika sifat kita itu tertutup, kita tidak bisa menerima perubahan, dikritik sedikit marah. Nah, ini menjadi salah satu pertanda kita akan bisa berubah, karena ya mau tidak mau ya yang bisa menilai diri kita bukan diri kita sendiri, ya, tetapi orang lain yang bisa menilai. Yang bisa menilai kalian baik atau buruk itu kan keluarga kalian, adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian yang melihat kalian atau kawan kalian. Ya. Yang menilai orang itu baik hati atau dia orang yang sombong itu juga orang lain. Sehingga di sini kemudian kita harus bisa membuka, ya, open mind begitu, ya. Ya, jadi terutama hambatan itu ada di pola pikir, memang ada di pola pikir, hambatan-hambatan itu. Bagaimana kemudian kalau pola pikir ini harus kita ubah menjadi open mind begitu, ya, sehingga pasti reformasi akan lebih mudah. Kalau dalam kepolisian mungkin secara lebih konkret begini, misalnya kalian pernah mendengar, apa gunanya saya berperilaku bersih sementara yang lain tidak melakukan. Jadi memang menjadi orang baik itu kadang-kadang akhirnya membosankan, ya. Ketika lingkungannya itu sebuah lingkungan yang mayoritasnya belum baik. Nah, sehingga hal-hal semacam ini yang akan menjadi tantangan utama nanti, ya. Mudah-mudahan kalian tidak menemukan fenomena ini, tapi seandainya nanti ada satu lingkungan kerja kalian yang semacam ini, ya kita sudah sadar dan kita sudah tahu bagaimana memperlakukan hal semacam ini. Kemudian, untuk apa saya berbuat ideal? Toh masyarakat terlanjur melabeli saya dengan banyak hal yang buruk. Nah, ini kalau dalam teori sosiologi ada yang disebut teori labeling, ya. Jadi ketika orang sudah melabelkan sesuatu, maka akhirnya orang akan cenderung untuk tidak mau berubah. Ya sudah terlanjur dilabeli begitu. Saya juga nanti mau baik juga labelnya belum tentu berubah, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga rasa misalnya malu, dianggap sok ideal. Ya. Sehingga kemudian lebih nyaman untuk berperilaku seperti yang kebanyakan orang lakukan meskipun bukan perilaku ideal. Ya. Mungkin zaman SMA sajalah kalian. Ingat-ingatlah zaman kalian remaja, SMP, SMA, kalau di sekolah itu kan. Misalnya ya, saat ujian ada kawan kalian yang mau nyontek kalian, terus kemudian kalian tutup buku kalian.
secara ideal kan sebenarnya baik gitu kan. Tapi pasti kalian akan mendapatkan julukan, kamu tuh sok-sokan aja kamu gitu kan gitu. Atau misalnya dulu SMA nggak mau ditawari rokok sama temennya, kamu sok suci kamu gitu. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadi hambatan-hambatan dalam proses reformasi. Dan masih banyak lagi, silakan nanti bisa direfleksikan sendiri karena masih banyak hal yang bisa kita temukan. Oke, ini sudah jam, masih kita punya waktu setengah jam lagi mungkin. Sekarang saya ingin bicara tentang bagaimana untuk mengetahui reformasi budaya itu sudah berhasil atau belum. Ya, kita bisa lihat. Kenapa nggak mau bergerak? Baik. Nah, untuk mengetahui bahwa reformasi budaya, kalau dalam hal ini ya budaya kepolisian, karena kita bicara konteks dalam mata pelajaran ini adalah antropologi kepolisian ya. Maka reformasi budaya kepolisian itu bisa kita lihat apakah sudah berhasil atau belum, itu bisa kita lihat pertama dengan kacamata internal kita. Dengan cara apa? Namanya refleksi diri, self reflection. Itu menjadi hal yang penting. Manusia yang menjadi makhluk yang humanis itu adalah orang yang punya keterampilan untuk refleksi diri. Ya. Paling tidak refleksi diri itu yang paling mudah saja. Kalau misalnya yang Muslim itu ya, setiap habis sholat itu kan habis berdoa. Ya. Cobalah tidak langsung pergi, tetapi duduk diam dan kemudian merenungkan apa yang sudah terjadi hari ini. Pasti kalian akan terlintas apapun yang kalian lakukan dan kalian bisa menilai apakah hari ini saya lebih banyak kebaikan atau keburukan. Kemudian secara eksternal. Nah, secara eksternal itu untuk mengetahui maka kita sebut sebagai persepsi publik. Sekarang yang namanya persepsi publik menjadi hal yang penting. Ya, menjadi hal yang penting. Tidak hanya di dalam kepolisian, dalam politik apalagi. Ya, politik itu sebenarnya permainan publik, permainan persepsi publik. Ya. Bagaimana kemudian Jokowi bisa menang atau siapapun bisa menang, itu salah satu yang memenangkan adalah persepsi. Ya, persepsi. Siapa yang menguasai persepsi, itulah yang akan menjadi pemilik dunia pada masa kini. Makanya kita sebut sekarang era media. Ya. Era postmodern ini sangat berbeda dengan era-era pada masa lalu. Nah, untuk mengetahui persepsi publik, itu kita bisa lihat yang paling mudah ya metode akademik, ada yang menyediakan itu. Ya, kalian sebagai seorang polisi yang juga pembelajar, polisi yang cendekia, ya, berbeda dengan polisi masa lalu ya. Kalau sekarang kalian sudah dididik menjadi sarjana, sehingga metode akademik juga menjadi penting. Apa metode akademik yang paling penting itu? Riset namanya. Dalam dunia keilmuan itu pekerjaan paling penting adalah research, penelitian. Apapun ilmunya ya, mau ilmu kepolisian, mau ilmu fisika, mau ilmu kedokteran, riset itu menjadi hal yang paling kata kunci. Nah, untuk mengetahui persepsi publik, ada satu riset yang disebut survei. Ya, jadi survei itu adalah bagian dari sebuah metodologi penelitian sosial, begitu ya. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan untuk mengetahui, dan kita bisa membandingkan hasil survei dari tahun ke tahun. Saya coba mencari beberapa hasil riset dalam bentuk survei, dan saya tampilkan dalam bentuk video, supaya kalian juga tidak ngantuk. Ini survei yang dilakukan di bulan akhir tahun 2019 dan dirilis di tahun 2020. Coba kita saksikan bersama. Bisa kelihatan ya? Oke. Kepuasan publik terhadap Polri menempati peringkat kedua setelah TNI. Ini disampaikan oleh lembaga survei Alfara Research Center yang mempublikasikan data terkait kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara di 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Posisi pertama yang ditempati TNI mendapat tingkat kepuasan 85,2%. Dan posisi kedua Polri mendapat 72,7%. Posisi ketiga ditempati oleh Mahkamah Agung 72,7%. Dan MK dengan tingkat kepuasan 72,4%. Sementara KPK berada di posisi kelima dengan tingkat kepuasan 71,1%. Oke, jadi itu tadi hasil survei yang dilakukan di awal tahun 2020 ini. Dan hasilnya ternyata kalian boleh berbangga sebagai calon anggota Polri ya, sebagai taruna, bahwa Polri menempati peringkat kedua dalam survei terhadap kepuasan publik, mengalahkan KPK, mengalahkan Mahkamah Agung. Ya. Ini satu capaian yang menurut saya sangat luar biasa, karena ini penilaian dari masyarakat yang kita layani, ya, penilaian dari masyarakat yang kita layani, dan tradisi ini harus dilanjutkan. Ya. Bagaimana kemudian kalian sebagai calon generasi penerus, ya, kepolisian ini bisa tahu. Kalau kalian bandingkan, kalian cari survei tahun 2015, kondisinya sangat berbeda, ya, atau tahun sebelumnya begitu. Trennya naik, ya. Trennya naik, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri ini. Pada masa lalu Polri itu selalu hampir di peringkat bawah, ya, selalu di bawahnya lembaga hukum yang lain. Tetapi sekarang kita lihat ternyata di antara lembaga hukum yang lain, kepolisian menduduki peringkat yang paling atas. Ini ada beberapa tanggapan yang bisa juga kita saksikan dari Kompolnas, ya. Saya rasa Kompolnas sebagai institusi negara yang diangkat langsung oleh Presiden ini juga menjadi hal yang penting yang juga kita harus lihat. Ya. Coba kita lihat apa kata Kompolnas tentang hasil survei tadi. Saya senang sekali dengan hasil survei ini, ya, karena kaitannya dengan tugas Kompolnas, yaitu sebagai pengawas fungsional Polri. Hasil survei ini sangat membantu bagi Kompolnas, ya. Apalagi survei ini dibanding dengan survei-survei lain, ini lebih tajam. Kenapa tajam? Karena menyorotnya dari sisi visi yang dilakukan oleh Pak Kapolri, yaitu melalui profesional, modern, dan terpercaya. 4 kriteria dari masalah culture, masalah media, masalah kinerja, kemudian isu terkini, itu sangat tajam, dan menurut Kompolnas, menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Saya temui, saya akan tidak lanjuti oleh Kompolnas. Kompolnas itu 1 tahun mendapat pengaduan dari masyarakat, itu hampir 3.000 pengaduan. Dari jumlah polisi yang 430.000, ya. Kalau dari sisi kuantitatif itu kan kecil, ya. Tetapi Kompolnas menyadari bahwa tidak semua masyarakat punya akses, tidak semua masyarakat punya keberanian untuk melapor ke Kompolnas, atau tidak tahu caranya untuk melapor ke Kompolnas.
Jadi ini sekali lagi sangat membantu untuk Kompolnas dalam tugas-tugas Kompolnas. Nanti akan dipelajari secara sungguh-sungguh dengan tim di Kompolnas. Nanti akan ditindaklanjuti. Contohnya yang menarik adalah tadi dari aspek kinerja seperti apa, dari aspek humanismenya seperti apa, dari aspek kulturalnya seperti apa. Kompolnas akan memperdalam masalah itu. Namanya persepsi itu kadang-kadang berbeda dengan kenyataan. Tapi sekarang itu persepsi itu sangat dibutuhkan karena itu mempengaruhi orang. Ya, sangat mempengaruhi kepada orang lain yang punya persepsi itu. Ini adalah capaian yang luar biasa dari hasil penelitian ini dan ini mengejutkan saya. Ya, karena persepsinya ternyata seperti ini. Ya, ini suatu kajian yang luar biasa dan ini Polri harus sangat berbangga hati dengan pencapaian ini, tidak boleh lengah. Masih ada beberapa oknum Polri yang melakukan pelanggaran. Ya, aturan harus ditegakkan. Masyarakat sudah punya persepsi seperti ini, ya, dan sekarang yang ngawasi polisi itu kan banyak sekali. Ya, di samping masyarakat sendiri yang mengalami bagaimana pelayanan polisi, juga banyak lembaga swadaya masyarakat. Sekarang polisi mau berbuat sekecil apapun, masyarakat tahu dan bisa melaporkan kemana-mana, apalagi melalui media sosial. Itu bisa liar kemana-mana. Yang namanya subculture itu adalah pedoman tingkah laku yang diyakini benar. Ya, karena pengaruh media sosial ini, kesalahan sekecil apapun dapat diketahui oleh atasan, dapat diketahui oleh masyarakat. Ini menjadi rem yang pertama. Yang kedua, Polri berusaha untuk merubah culture ini melalui piranti-piranti lunak berupa peraturan Kapolri, seperti bagaimana Polri membuat peraturan Kapolri untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia di dalam pelaksanaan tugas. Seperti pembatasan-pembatasan untuk jangan berlaku arogan, untuk jangan memperlihatkan hedonisme, mencari kesenangan sendiri, memperlihatkan kemewahan dan sebagainya. Ini semua saling mempengaruhi dan merubah juga perilaku polisi. Oke, terdengar ya suaranya ya? Bisa didengar ya tadi suara videonya ya? Bisa, Komandan. Oke. Bisa, Komandan. Ini masih ada kelanjutannya. Kita saksikan lagi, satu lagi mungkin. Ini perlu kerjasama yang baik antara pengawas internal dengan pengawas eksternal. Pengawas internal tidak mungkin bisa mengawasi jumlah polisi yang lebih 400.000, tidak mungkin. Perlu masukan dari masyarakat. Masukan apapun, benar atau salah, itu harus dijadikan masukan, nanti baru dicek, diklarifikasi. Jadi jangan langsung ditolak. Karena bisa saja memang polisi ada yang belum melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Masalah kaitannya dengan persepsi ini adalah banyak masyarakat tidak mengerti kapan polisi itu sebagai pribadi, kapan polisi itu sebagai fungsi, kapan polisi itu sebagai kegiatan. Ini semua dicampur. Kalau ada polisi satu salah, yang disalahkan institusinya. Ini tentunya kan juga tidak benar yang seperti ini. Jadi sekali lagi kerjasama antara pengawas internal dengan pengawas eksternal itu harus baik. Problem dari penegakan hukum adalah kurang kontrol. Ya, aturan-aturan, piranti-piranti lunak sudah dibikin sedemikian rupa, tapi kontrol itu masih kurang kuat. Ini dari Polri harus memperkuat masalah kontrol, sehingga aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Polri sendiri ini bisa betul-betul tegak. Contoh adalah bagaimana melayani. Kalau
Tidak semua kasus itu pasti terungkap. Ada kasus yang mudah, ada yang kasus yang sulit. Kasus yang sulit itu ada kewajiban untuk memberitahukan kepada korban, kepada pelapor. Ini kadang-kadang diabaikan. Masalah penegakan hukum itu adalah masalah yang sangat menarik perhatian, ya, karena penyebab itu yang pertama adalah hukumnya sendiri, ya, yang pertama. Yang kedua, penafsiran masyarakat terhadap hukum itu, ya. Yang ketiga, kebudayaan masyarakat kita bagaimana? Masyarakat kita itu kalau berperkara hukum maunya semuanya menang, ya. Yang keempat adalah faktor penegak hukum sendiri. Penegak hukum sendiri itu kadang-kadang satu, pengetahuannya juga kurang. Yang ketiga, overloaded. Ya, bisa dibayangkan anggota polsek, penyidik di polsek atau di polres itu dalam satu kesempatan menangani lebih dari 5 kasus. Ini bukan untuk pembelaan, tapi saya memahami karena saya mantan polisi, saya 35 tahun jadi polisi, saya memahami itu. Ya, dan kasus itu tidak semua sama-sama kasus pencurian kendaraan bermotor, satu dengan yang lain itu penyelesaiannya itu adalah macam-macam, tergantung dari fakta-fakta hukum yang waktu dilaporkan itu sudah dimiliki oleh Polri. Dan yang terpenting adalah kontrol. Kalau dari dalam polisi, kontrolnya harus kuat. Oke. Oh, masih satu lagi sekalian, biar kalian juga bisa mendengarkan apa kata Kompolnas. Ini yang ditanyakan masalah kearifan lokal. Ya. Polisi boleh melaksanakan yang namanya kearifan lokal. Ya. Tidak semua kasus itu harus diselesaikan di pengadilan. Kalau bisa diselesaikan di tingkat RT, nggak usah lapor ke polisi, kan begitu juga bisa selesai. Kalau bisa diselesaikan di tingkat RW, bisa diselesaikan, kenapa harus ke kantor polisi? Di kantor polisi pun masih ada kesempatan itu dapat diselesaikan. Yang namanya restoratif justice. Tidak semua harus ke pengadilan. Kalau tidak ada kesepakatan dan sebagainya, boleh. Ini kendalanya adalah polisinya, penegak hukumnya, yang lain dan sebagainya belum punya pandangan yang ke sini. Polisi masa depan adalah polisi yang dapat menciptakan masyarakat menjadi polisinya bagi masyarakat. Seperti tugas Kompolnas, kami kepingin polisi itu modern dan profesional dan modern. Itu undang-undang Kompolnas itu ada, harus ke sana. Kompolnas akan bekerja sama dengan Makples untuk sama-sama mewujudkan ini. Ini kalau polisinya baik, masyarakat yang diuntungkan, negara yang diuntungkan. Polisi punya kesempatan banyak untuk menjadi agent of change, agen perubahan. Itu mimpi saya, itu saya pikir menjadi mimpi banyak orang. Oke, tadi kalian sudah mengamati beberapa video bagaimana kemudian Kompolnas sebagai perwakilan dari publik ya, yang resmi yang ditunjuk oleh Presiden ya untuk menjadi komisi pengawas ya, untuk menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang sudah dicapai oleh Polri. Jadi sebagai penutup, saya sampaikan bahwa inti dari reformasi budaya Polri ini adalah mengubah mindset. Mindset apa? Mindset dari menara gading menjadi menara air, begitu ya. Kalian tahu ya, mungkin itu sebuah pepatah. Kalau orang-orang dari Minang pasti paham sekali ya. Bagaimana menara gading itu adalah sebuah simbolisasi sebuah institusi atau sebuah entitas yang seolah-olah tidak tersentuh, indah tetapi tidak tersentuh. Berbeda dengan menara air ya. Menara air itu ya mungkin fisiknya sederhana, tetapi dia menjadi lebih berharga. Jadi anggota Polri
harus bisa mengubah sikap menjadi lebih membumi, bisa bersifat setara dengan masyarakat. Kemudian harus juga kita bisa mewujudkan polisi yang betul-betul sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu bukan slogan belaka. Jadi sebagai anggota polisi, ya, kalian semua harus menyadari itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi itu adalah sebuah nilai budaya. Nilai budaya itu berarti menjadi pedoman. Dan tadi, jangan menjadi menara gading yang tidak tersentuh. Menara gading yang angker, tempat bersemayam para dewa yang menakutkan. Tapi jadilah menara air yang yang memancarkan manfaat untuk masyarakat. Menara air yang memancarkan perlindungan dan pengayoman untuk masyarakat luas. Baik, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang saya stop share dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kita masih punya waktu ya 10 menit mungkin ya. Mungkin bisa 2 atau 3 penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Coba raise hand. Biar nggak ramai ya. Mana kalau mau melihat raise hand itu. Belum ada yang raise hand ya. Silakan. Boleh bertanya apapun tentang tema kita hari ini. Oke, Hilda. Hilda Mareta. Silakan, Hilda. Mohon izin, Komandan, bagaimana pengaruh polisi wanita sebagai motor penggerak reformasi di tubuh Polri sendiri, Komandan? Karena kita ketahui bahwa Polri sendiri memiliki sensitivitas lebih dibanding polisi laki-laki dalam menangani kasus dalam bidang perempuan dan anak-anak, Komandan. Siap, terima kasih. Oke, menarik. Satu diskusi yang menarik yang dilemparkan oleh tadi Hilda ya. Kelas apa Hilda? Siap, mohon izin, Milna Hilda, kelas G, absen 16, Komandan. Oke. Baik, bagaimana kemudian Hilda mempertanyakan kedudukan polisi wanita. Ini sesuatu yang juga buah dari reformasi ya. Kalian tahu nggak, di Akademi Kepolisian itu apakah sejak awal sudah menerima taruna atau taruni atau taruna perempuan? Itu buah dari reformasi. Belum. Ya, belum ya. Oke. Itu buah dari reformasi. Ya. Jadi kalian harus berterima kasih kepada proses reformasi ini dengan segala plus minusnya ya di Indonesia. Buah dari reformasi adalah kemudian ada pengakuan terhadap kesetaraan gender termasuk di Akademi Kepolisian. Dulu zamannya Pak Irfan itu barangkali belum ada taruni ya Pak Irfan ya, zamannya Pak Irfan. Ya, belum Bapak. Nah, betul kan? Di zamannya Pak Irfan tuh nggak punya teman yang cantik-cantik ini ya. Nah, ini kalian beruntung ini. Sekarang, kalian beruntung ini sekarang sudah ditemani oleh teman-teman taruni yang juga bisa bersama-sama kita saling bahu-membahu untuk belajar bersama. Ini salah satu hal yang menarik ya. Kalau kita kaitkan dengan reformasi, memang banyak sekali keuntungan atau banyak sekali ya mungkin perempuan itu secara fisik memang ditakdirkan Tuhan lebih lemah dari laki-laki. Itu tidak bisa kita nafikan ya. Itu sudah sebuah mekanisme natural ya. Karena manusia itu bagian sama dengan dunia binatang ya, kalau kita belajar biologi ya, dia bagian dari animal kingdom. Dan di dunia animal kingdom itu jantan itu pasti lebih kuat secara fisik. Akan tetapi bedanya kita dengan hewan, manusia itu punya budaya, sehingga budaya itu bisa kemudian menempatkan perempuan menjadi setara. Kalau di dunia hewan tidak ada kesetaraan gender. Sehingga dari dulu yang namanya raja hutan itu ya pasti singa jantan. Belum pernah ada singa betina itu kemudian karena reformasi begitu jadi penguasa hutan gitu, nggak ada ya. Atau kawanan monyet itu pasti pemimpinnya pasti monyet yang jantan. Nggak ada reformasi di dunia monyet ya. Ya, tapi manusia karena dia punya aspek kebudayaan, ya akhirnya perempuan pun sekarang bisa menjadi pemimpin, ya termasuk menjadi polisi dan sebagainya. Dan meskipun tadi saya ulangi lagi ya, secara fisik
apa ya, mungkin laki-laki secara genetik dia lebih kuat ya, secara fisik daya tahannya lebih bagus. Akan tetapi ada satu kelebihan yang juga dimiliki oleh perempuan, tadi sudah disampaikan tadi oleh Hilda. Bagaimana sensitivitas kita ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan sesama perempuan. Ya. Karena kalau dari statistik ya, jumlah perempuan di Indonesia itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ya. Jumlahnya lebih banyak perempuan, sehingga juga dalam pelayanan dan perlindungan pada masyarakat ini keberadaan teman-teman Taruni ini menjadi sangat penting, sehingga kemudian para perempuan, masyarakat perempuan ini merasa lebih nyaman, ya. Tidak hanya aman tapi juga nyaman, karena secara psikologis aman saja belum cukup, dia juga merasa nyaman. Ya. Dia pasti akan lebih nyaman melaporkan kepada polisi perempuan ketika dia mengalami pelecehan seksual misalnya, dibandingkan dengan polisi laki-laki, karena dia harus menceritakan kronologis. Ini salah satu hal yang juga menjadi hal yang mendasar bagaimana reformasi di kepolisian menjadi juga menyentuh bagaimana peran-peran perempuan di dunia kepolisian atau di institusi kepolisian. Dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin salah satu dari Taruni di sini bisa nanti jadi Kapolri ya. Sangat tidak mungkin ini. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Sangat mungkin nanti, karena sekarang semuanya terbuka, semua kesempatan terbuka. Dan ini peluang-peluang inilah yang harus kita ambil. Begitu Hilda, kira-kira yang bisa saya bahas. Ada lagi? Terima kasih, Komandan. Adi Prasetyo. Silakan, Adi. Adi Prasetyo. Mohon izin bertanya, Komandan. Adi Prasetyo Nugroho, Brigdatar nomor Akademi 19127, kelas C, absen 1, izin bertanya, Komandan. Kelas C ya, Charlie ya? Siap. Okay. Kelas C, absen 1, Komandan. Oke, suaramu agak putus-putus nih. Kamu tinggal di desa ya? Siap, di desa, Komandan. Oh, pantesan suaramu putus-putus nih ya. Tapi harus pasang itu, IndiHome kamu ya, jangan tethering ya. Nggak bisa, Komandan. Di mana kamu? Di mana? Daerah mana nih? Temenggung, Komandan. Mana? Di mana? Kondisi di Temanggung, Komandan. Oh, Temanggung. Pantesan kau anak gunung ya. Oke, lanjutkan. Siap, Komandan. Izin bertanya, Komandan, penyelesaian di permasalahan Polri yang tapi tidak ditanggapi oleh masyarakat bersifat. Aduh, nggak tertangkap nih. Ya, ini kendala-kendala teknologi ya. Hilang suaranya. Mohon izin, Komandan. Ya. Bagaimana penyelesaian dari permasalahan Polri yang reformasi seperti halnya teknologi akan tetapi tidak ditanggapi oleh masyarakat atau masyarakat masih bersifat kolot, Komandan? Oke, Kak. Coba saya bahasakan lagi ya. Kalau tidak salah pertanyaannya bagaimana reformasi ini dilakukan ketika tanggapan masyarakat itu tidak sesuai yang diharapkan. Mungkin begitu ya? Kurang lebihnya gitu ya? Siap, benar, Komandan. Baik. Ya, jadi benar, Komandan. Oke. Jadi kita sebaiknya kalau kita bicara tentang proses-proses perubahan. Siapa itu tadi? Ade ya tadi ya. Oke. Jadi apa namanya? Saya jadi lupa gara-gara kamu ngomong sama ibuku tadi ya. Di UNED nggak ada sinyal gitu ya. Ya itu fakta loh. Ya. Makanya besok kalau ada perkuliahan kamu naik gunung dulu atau naik pohon kelapa dulu itu biar jelas ya. Siap, Komandan. Oke, nggak apa-apa. Tapi sudah bisa saya tangkap ya. Yang penting, tapi nggak apa-apa. Yang penting niatnya sudah dihargai ya. Niat mau bertanya itu sudah saya hargai. Baik, jadi kita kalau bicara tentang reformasi, kita lebih baik fokus pada diri kita sendiri, ya.
biarkan masyarakat itu yang menilai. Saya rasa itu akan jauh lebih memudahkan kita supaya kita tidak kemudian menjadi kendor semangat begitu ya. Jadi saya rasa apa yang disampaikan tadi juga tidak semua masyarakat akan seperti itu ya. Ya namanya masyarakat, nggak usah masyarakat lah, namanya kita dalam satu komunitas saja, satu kelas saja gitu kan, pasti pendapat tidak akan sama. Tapi paling tidak kita bisa melihat masyarakat secara mayoritas trennya kemana, tren persepsinya. Nah itulah pentingnya riset makanya. Nah kalau tadi kamu bicara masyarakat itu kan belum jelas ya, makanya supaya lebih jelas ya dibuat riset. Kalau kalian jadi Kapolres misalnya, silahkan kalian kerjasama dengan mungkin di daerah kalian, di wilayah kalian ada perguruan tinggi yang punya keahlian tentang riset sosial, bisa saja kalian minta bantuan untuk coba dirisetkan deh persepsi masyarakat di Kabupaten Temanggung terhadap Polres atau anggota polisi di Temanggung. Saya rasa itu juga menjadi hal yang menarik yang belum tentu dilakukan oleh semua Kapolres. Ya, jadi ketika kita bicara masyarakat, ya ada dasarnya secara akademis, secara metodologis, begitu kan? Bahwa memang ada survei yang kita lakukan. Gitu. Nah, itu kan tidak harus dilakukan sendiri ya. Kalau memang kita nggak punya waktu, kita bisa bekerja sama. Itulah fungsinya kolaborasi. Bisa saja semacam itu. Atau mungkin di kecamatan bisa saja kalian sebagai Kapolsek mungkin mensurvei di wilayah polsek kalian, ya dengan bekerja sama ya dengan teman-teman yang punya keahlian atau memang dia punya kemampuan untuk riset, silakan saja. Saya rasa ini bisa dilakukan sehingga intinya tadi kita fokus pada internal kita saja. Jadi kita kalau ingin berubah ya tidak usah terpengaruh dengan pendapat orang. Nanti orang itu juga akan melihat sendiri apa yang kita lakukan. Begitu ya, ada ya. Semangat ya, meskipun sinyalnya putus-putus ya. Oke. Kamu di kecamatan apa ini? Temanggungnya. Orang. Ya. Di lereng Sumbing. Orang, ya? Komandan. Di lereng gunung apa? Sumbing atau Sindoro? Sumbing, Komandan. Oh ya, oke. Ya, meskipun di sana susah sinyal, tapi pemandangannya indah. Jadi kalau kalian yang belum pernah ke Temanggung, silakan main ke Temanggung, itu surganya Jawa Tengah gitu kan. Ya. Alamnya indah, cuacanya dingin di sana, airnya melimpah. Saya pernah membimbing KKN di sana itu di rumah Pak Kepala Desa itu air di kamar mandi itu 24 jam nggak pernah dimatikan. Ya, saya sampai waktu pertama datang itu sampai bilang ke mahasiswa saya, ini kok air nggak dimatikan nih, gimana kamu itu nggak punya semangat konservasi? Ternyata memang begitu di sana. Ya, jadi memang kalau dimatikan malah pecah di sana airnya, salurannya karena menahan beban. Jadi memang 24 jam. Bagus sekali di sana. Siap. Oke, ada lagi mungkin? Masih boleh satu lagi lah mungkin. Kita sampai jam 12 berapa? Terakhir. 35 ya? Barangkali ada satu lagi? Atau cukup? Oke, kalau cukup, saya akan share satu slide lagi. Ya, slide terakhir. Slide yang terindah. Nah, terindah karena ini adalah slide tugas mandiri ya. Baik. Saya punya 2 video tapi nggak usah saya tampilkan karena waktunya juga nanti nggak cukup. Kalian lihat saja sendiri. Intinya ada 2 video. Yang pertama adalah kisah seorang brigadir di Sulawesi Utara ya. Ini ada linknya. Apa nanti? Oh, linknya saya ada saja ya. Saya share di. Nah. Oh belum anu ya. Belum tertampil ya ini ya. Sorry. Belum, Komandan. Saya pikir sudah tertampil. Sebentar. Saya copy aja linknya biar nanti saya kirim di menu chat. Kalian bisa save. Chat itu bisa kalian save nanti. Mana tadi? Saya kirimkan sebelum saya tayangkan.
Ini video pertama. Kemudian ini video kedua. Sudah masuk ya? Sorry, kenapa ini masuk ke private? Masuk ke private-nya siapa ini tadi? Kepencet nggak sengaja. Sylvester, siapa ini tadi? Harusnya ke everyone ya. Aduh. Nah. Oke, saya ulangi lagi. Sudah kelihatan? Sudah, Komandan. Sudah, Komandan. Oke, itu video 1. Ini video 2. Silakan, nanti tidak usah dibuka sekarang, nanti aja. Nanti setelah selesai pelajaran saja. Oke, saya tampilkan. Sudah tertayang? Sudah belum? Sudah terlihat belum slide-nya? Halo? Belum, Komandan. Belum, Komandan. Belum, Komandan. Oh, belum? Belum sepenuhnya, Komandan. Oh, baru proses ya. Coba kalian bilang kalau sudah kelihatan. Komandan. Sudah. Linknya sudah, Komandan. Oke, siap. Saya lanjutkan. Nah, instruksi tugasnya. Silahkan kalian deskripsikan opini kalian. Tulis ya, tulis opini atau pandangan kalian terhadap peristiwa dalam 2 video tersebut. Kemudian pelajaran atau refleksi apa yang bisa kita ambil dari peristiwa dalam video tersebut bagi pengembangan budaya atau dalam reformasi budaya institusi Polri yang semakin baik. Itu saja. Nanti instruksinya 2 hal itu saja. Jadi kalian sampaikan opini kalian terhadap video tadi, dan kemudian apa refleksi atau pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut. Ketentuan tugasnya nanti silakan ditulis masing-masing video sendiri-sendiri ya, analisisnya ya. Berarti nanti ada dua nomor. Menguburkan jenazah pasien COVID-19 yang sempat ditelantarkan selama 2 jam. Lantaran tidak ada yang berani untuk menguburkannya. Suara apa itu? Tumundo maksud kami, anggota polisi Polsek Dimembe. Iya, kok ada suara ya? Langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Kok ada suara ya? Mana izin, Dav? Dimut, Dav. Davi. Sebentar. Kenapa tadi bisa ada suara muncul ya? Apa dari saya tadi suaranya? Bukan ya? Oh, saya pikir dari saya. Oke, sudah kelihatan? Saya percepat saja. Nanti kalian tulis analisis itu masing-masing video minimal 300 kata ya. Kalian hitung sendiri nanti pakai MS Word, itu kan ada word count-nya. Minimal 300 kata untuk masing-masing analisis. Kemudian kalian juga dilarang copy paste dari tugas taruna lain ya. Jika ketahuan akan didiskualifikasi. Nah, sekarang mudah sekali untuk melacak apakah sama atau tidak itu. Ada mesin pelacaknya. Kemudian kumpulkan tugas dalam bentuk PDF dan silahkan kirimkan ke email ini. Email saya mrb4yu ya. mrb4yu. Mr. Bayu ya bacanya ya. mrb4yu @gmail.com. Saya tunggu sampai nanti malam ya, jam 00. Jadi kalian punya waktu sampai nanti malam jam 00 untuk mengirimkan ke email saya. Jelas ya? Jelas, Komandan. Jelas, Komandan. Jelas ya? Jelas, Komandan. Oke, nanti coba ini saya bagi slide-nya bisa nggak?
Masih ada waktu nggak? Kalau masih ada waktu saya bagi di menu chat. Kalau masih ada waktu, coba. Bisa ya share file ya. Oke. Saya bagi filenya biar nanti kalian bisa baca-baca untuk tambahan informasi dan juga tugasnya nanti bisa dibaca di situ. Oke, sebentar, baru proses upload. Pak Irfan masih ada waktu enggak nih, Pak Irfan? Mungkin 2 menit. Oh, sudah habis ya? Oh, JJ, siap-siap Pak. Ini saya terakhir saja ini. Nanti silakan kalian, saya kirimkan yang PDF saja, yang ringan. Jadi sudah saya PDF-kan, tapi isinya sama. Baik, saya rasa sementara itu yang bisa kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Irfan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Komandan. Terima kasih. Ya. Komandan. Sama-sama. Ya. Ya baik, karena jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan sebelum jam 12. Ya, jangan sampai tidak mengumpulkan, karena tugas yang pertama kemarin masih ada beberapa orang yang tidak mengumpulkan. Ya, jadi tugas yang berikut ini jangan sampai Anda tidak mengumpulkan lagi. Saya rasa sekian, pelajaran selesai. Ya, silakan melaksanakan aktivitas yang lainnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Komandan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan. Komandan. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Komandan.